Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel horor Mata Gaib. Tempatnya cerita-cerita misteri, mitos, dan kisah nyata yang bikin bulu kuduk merinding. Malam ini, aku bakal bawain sebuah kisah menyeramkan dari Banyuwangi tentang hutan paling angker di Jawa Timur, yaitu Alas Purwo. Konon banyak orang hilang, mendengar suara gamelan gaib, bahkan bertemu makhluk tak kasat mata yang menakutkan. Dan kali ini, kita akan ikuti kisah nyata 4 anak muda yang nekat masuk ke dalam hutan tersebut, sampai akhirnya salah satu dari mereka tidak pernah kembali. Penasaran bagaimana kisahnya? Yuk, siapkan nyali kalian, matikan lampu, dan jangan skip videonya sampai habis, karena cerita ini akan bikin kalian merinding ketakutan. Malam itu, 4 orang anak muda asal Banyuwangi, sebut saja Raka, Andi, Tika, dan Dinda, memutuskan untuk melakukan sesuatu yang bisa dibilang nekat. Mereka ingin mencoba uji nyali di tempat yang dari dulu terkenal paling angker di daerah mereka, hutan Alas Purwo. Bukan tanpa alasan, banyak sekali cerita beredar bahwa di dalam hutan itu hidup kerajaan goib yang tidak terlihat oleh manusia biasa. Ada kisah suara gamelan yang tiba-tiba terdengar di tengah malam, bayangan hitam yang mengikuti orang, hingga orang-orang yang masuk ke hutan dan tak pernah kembali. Awalnya, ide gila itu muncul dari Andi. Ia memang terkenal paling usil dan selalu suka memacu adrenalin. Saat nongkrong di warung kopi, ia dengan santainya berkata, gimana kalau malam minggu ini kita camping di Alas Purwo? Sekalian buktikan bener nggak sih cerita-cerita horor itu? Raka yang biasanya bijak, sebenarnya enggan. Tapi karena gengsi dan tidak ingin dianggap penakut, ia akhirnya mengangguk. Sementara Tika dan Dinda yang lebih penakut, hanya bisa saling pandang, ragu, tapi akhirnya ikut juga karena tak mau ditinggal sendirian. Dengan motor bebek dan perlengkapan seadanya, tenda, senter, beberapa botol air, makanan instan dan korek api, mereka berangkat malam hari. Udara malam itu dingin sekali, apalagi saat mereka mulai memasuki jalan menuju kawasan hutan. Lampu motor menjadi satu-satunya penerang. Jalan tanah yang mereka lewati terasa panjang sekali, penuh dengan pepohonan besar yang berdiri seperti penjaga hutan, mengintai setiap langkah mereka. Sesekali, suara burung hantu terdengar, membuat bulu kuduk merinding. Kalian ngerasa nggak? Kok hawanya beda ya? Tanya Tika pelan sambil merapatkan jaketnya. Suaranya gemetar, seolah udara dingin menusuk sampai ke tulangnya. Andi malah menertawakan Tika. Kamu penakut banget, Tik. Tenang aja, paling cuma hewan hutan. Yang penting jangan kepikiran macam-macam. Raka hanya diam, fokus mengendari motor. Ia sendiri sebenarnya mulai merasa ada yang aneh. Semakin dalam mereka masuk, udara makin berat. Seperti ada tekanan yang menekan kepala. Dinda yang duduk di belakang juga menggenggam erat tas ranselnya. Matanya terus melirik kanan kiri. Aku kok ngerasa ada yang ngeliatin ya? Gumamnya lirih. Mereka mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi keanehan pertama mulai muncul. Jam di HP mereka tiba-tiba tidak normal. HP Raka menunjukkan pukul 11 siang, padahal jelas-jelas malam sudah gelap. HP Andi malah mati mendadak, meski tadi penuh baterai. Sementara jam tangan Tika mandek di pukul 19.45 menit dan tak bergerak lagi. Mereka saling tatap, wajah mereka makin tegang. Udah, jangan dipikirin, mungkin gangguan sinyal atau baterai error. Kata Raka mencoba menenangkan meski hatinya juga tidak enak. Setelah menempuh perjalanan hampir 1 jam, mereka akhirnya berhenti di sebuah lapangan kecil yang agak terbuka. Di situ mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Raka dan Andi sibuk memasang tiang tenda, sementara Tika dan Dinda menyiapkan makanan instan dan air minum. Api unggun kecil berhasil mereka nyalakan, memberi sedikit rasa aman di tengah gelapnya hutan. Awalnya suasana agak cair. Mereka bercanda, ngobrol tentang hal-hal sepele dan mencoba menutupi rasa takut masing-masing. Namun lama-kelamaan, suasana jadi aneh. Malam terasa terlalu sunyi. Biasanya di hutan selalu ada suara jangkrik, suara serangga atau sesekali suara binatang kecil. Tapi di sana tidak ada suara apapun. Seolah seluruh makhluk hidup di hutan itu menghilang.
Tika mulai gelisah. Ia memeluk lututnya, menatap api yang mulai mengecil. "Kalian sadar nggak? Kok sepi banget ya? Nggak ada suara apa-apa." Dinda mengangguk cepat. "Iya, aku juga dari tadi mikir begitu. Kayak hutan ini mati." Andi yang biasanya usil kali ini pun terdiam. Ia melirik ke arah pepohonan yang berdiri rapat, gelap dan terasa menekan. "Mungkin mereka lagi ngeliatin kita," ucapnya setengah bercanda tapi justru membuat yang lain makin merinding. Api unggun sesekali mengeluarkan bunyi berderak. Angin yang lewat terdengar lirih seperti bisikan. Raka menatap sekeliling. Ada perasaan seolah-olah mata-mata tak terlihat sedang memperhatikan mereka dari balik kegelapan. Tiba-tiba, terdengar suara ranting patah dari arah semak. Semua langsung menoleh. Senter diarahkan, tapi tidak terlihat apa-apa. Hanya semak belukar yang bergoyang pelan, lalu hening kembali. "Paling babi hutan," kata Andi cepat, meski nadanya terdengar lebih seperti meyakinkan diri sendiri daripada orang lain. Namun setelah itu, suasana semakin tidak enak. Bau menyengat seperti bangkai tercium samar dari arah mana asalnya. Dinda menutup hidungnya dengan tangan. "Astaga, baunya parah banget. Kalian cium nggak?" Raka mengangguk. Ia berdiri sebentar, mencoba meneliti sekitar, tapi tak menemukan apa-apa. Semakin lama bau itu semakin pekat, membuat perut terasa mual. Anehnya begitu mereka mencoba menyoroti senter ke arah pepohonan, baunya hilang seketika, seperti tidak pernah ada. Ketegangan membuat mereka jadi jarang bicara. Obrolan yang tadi ramai kini berganti dengan diam. Hanya suara kayu terbakar yang terdengar. Tika yang sejak tadi menahan takut, akhirnya berkata lirih, "Kalian yakin kan besok pagi kita masih bisa pulang?" Raka menoleh cepat. "Jangan ngomong sembarangan gitu, kita pasti bisa pulang." Tapi dalam hatinya, ia sendiri tidak yakin. Ada firasat buruk yang terus menghantui sejak mereka masuk ke hutan. Seolah ada yang tidak ingin mereka berada di sana. Jam di HP Dinda kini menunjukkan pukul 3 subuh, meski berantinya mereka baru sampai kurang lebih 1 jam. Waktu terasa tidak masuk akal. Tiba-tiba senter mereka mati satu persatu, padahal baru diganti baterai. Tinggal cahaya api unggun yang semakin mengecil, membuat wajah mereka tampak pucat diterangi nyala merah redup. Hening itu benar-benar mencekik. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin, bahkan dedaunan pun tidak bergerak. Seolah seluruh hutan berhenti bernafas. Dan di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar lirih suara seseorang memanggil, "Raka!" Semua terperanjat. Suara itu jelas terdengar, pelan tapi memanggil nama Raka dengan intonasi aneh. Mereka saling pandang, jantung berdegup kencang. Raka sendiri membeku, wajahnya pucat pasi. Ia tahu betul suara itu bukan suara orang yang ada di dekatnya. Andi menelan ludah, mencoba bercanda tapi suaranya gemetar. Mungkin cuma angin." Tapi mereka semua tahu, malam itu angin pun tak lagi berhembus. Sekitar tengah malam, api unggun yang mereka nyalakan semakin mengecil, hanya menyisakan bara merah yang sesekali mengeluarkan bunyi berderak pelan. Raka sibuk menambah kayu, tapi entah kenapa kayu yang dipungut tadi sore seolah cepat sekali habis terbakar. Suasana semakin gelap, semakin dingin, dan rasa tidak enak makin kuat. Saat itulah, suara yang benar-benar tidak mereka harapkan muncul dari arah dalam hutan. Terdengar suara gamelan, jelas sekali, seolah berasal dari sebuah perayaan besar. Ada bunyi kendang yang bertalu-talu, gong yang berat dan dalam, disertai nada-nada saron yang menari di udara. Suara itu terdengar hidup, seperti ada hajatan di tengah hutan. Padahal mereka tahu, tidak ada manusia waras yang mengadakan pesta di tengah alas purwo malam-malam begini. Dinda langsung pucat, wajahnya tegang, tangannya gemetar sambil memegang lengan Tika. "Kalian dengar nggak? Itu bukan halusinasi kan?" Suaranya lirih, hampir tak keluar. Raka mengangguk pelan, wajahnya juga memucat. "Aku dengar, jelas banget. Tapi dari mana?" Mereka berempat terdiam, hanya menelan ludah. Suara gamelan itu semakin lama semakin keras, makin dekat, makin nyata. Lalu terdengar suara perempuan tertawa lirih. Tertawanya pelan, samar, tapi justru bikin bulu kudut berdiri.
Tawa itu panjang, seperti orang bahagia sekali, tapi nadanya dingin dan menyeramkan. Andi yang dari tadi mencoba menahan rasa penasarannya tiba-tiba berdiri. "Aku penasaran, mau lihat dulu. Masa iya cuma kita yang ngerasa?" katanya dengan nada penuh tantangan. Raka langsung menahan lengannya. "Jangan bodoh, Ndi. Kita nggak tahu itu apa. Kalau suara gamelan di tengah alas purwo, itu jelas bukan manusia biasa." Namun Andi melepaskan pegangan Raka. "Ah, kalian kebanyakan takut. Aku lihat sebentar aja kok." Dan tanpa menunggu, dia melangkah masuk ke kegelapan, meninggalkan cahaya api unggun yang sudah hampir padam. Detik itu juga, suasana berubah drastis. Angin yang tadi tenang tiba-tiba bertiup kencang, membuat tenda mereka bergetar dan daun-daun beterbangan. Api unggun padam seketika, meninggalkan hanya asap tipis yang berputar di udara. Hutan mendadak menjadi sangat gelap. Dinda dan Tika berpegangan erat, mulai menangis ketakutan. Nafas mereka terengah-engah, dada terasa sesak. Raka buru-buru merogoh ranselnya, mencari senter. Setelah beberapa kali menekan tombol, senter akhirnya menyala. Tapi cahayanya redup, tidak seperti biasanya. Seolah-olah cahaya itu ditekan oleh kegelapan hutan. "Tenang, jangan panik," kata Raka mencoba menenangkan meski suaranya sendiri bergetar. Lalu terdengar suara langkah kaki kembali mendekat, awalnya terdengar pelan, lalu makin jelas. Mereka bertiga mengira itu Andi yang kembali. Dengan harapan, Raka menyorotkan senternya ke arah semak-semak tempat suara itu datang. Namun yang muncul bukanlah Andi. Dari balik semak, keluar sesosok bayangan tinggi besar. Tubuhnya hitam pekat, seolah tidak punya bentuk yang jelas, hanya bayangan. Tapi matanya, merah menyala, menatap tajam ke arah mereka. Cahaya senter yang diarahkan ke tubuhnya justru tembus, seperti menyorot kabut tebal, tidak memantul sama sekali. Dinda menjerit. Dinda langsung menutup mulutnya dengan tangan, menahan teriakan. Raka berdiri mematung, kakinya gemetar. Makhluk itu hanya berdiri diam, menatap mereka tanpa berkedip. Suasana begitu hening, hanya suara nafas mereka bertiga yang tersengal-sengal. Lalu tiba-tiba, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini jauh lebih keras, seolah-olah ada di sekeliling mereka. Bersamaan dengan itu, suara tawa perempuan tadi terdengar lagi, lebih dekat, seperti tepat di samping telinga Tika. Ia menjerit kencang sambil menutup telinga, menangis histeris. Raka menarik Tika dan Dinda mendekat ke arah tenda. Ia mencoba menenangkan diri meski kepalanya berputar karena ketakutan. "Kita harus pergi dari sini, sekarang juga," katanya cepat. Namun langkah kaki dari arah dalam hutan kembali terdengar. Kali ini lebih berat, lebih menyeramkan, seakan ada sesuatu yang berjalan dengan kaki besar. Tanah bergetar pelan setiap kali langkah itu terdengar. Raka mengangkat senternya lagi, mencoba mencari sosok yang lain. Namun sebelum ia sempat menyorotkan cahaya lebih jauh, tiba-tiba terdengar suara Andi. "Raka, tolong aku!" Suaranya lemah, seperti dari kejauhan, samar-samar ditelan kegelapan. Mereka bertiga membeku. Itu jelas suara Andi, tapi nadanya terdengar aneh, serak, seperti bercampur dengan gema. Dinda langsung menangis. "Itu Andi, Ra. Kita harus cari dia." Raka ragu, hatinya berdebar tak karuan. Ia tahu di hutan seperti ini, suara bisa menipu. Banyak cerita orang yang hilang karena mengikuti suara yang mereka kenal, tapi melihat Dinda dan Tika yang ketakutan, ia juga tak tega hanya diam. Suara langkah kaki itu makin dekat. Sosok bayangan besar dengan mata merah yang tadi muncul kini bergerak perlahan, maju selangkah demi selangkah, menatap tajam ke arah mereka. Tubuhnya makin tinggi, makin besar, seakan tumbuh semakin besar setiap detiknya. Raka panik, langsung menarik tangan kedua temannya. "Kita harus lari sekarang," katanya lantang. Mereka bertiga berlari meninggalkan tenda, menembus kegelapan hutan dengan hanya cahaya senter yang goyah. Nafas mereka tersengal-sengal, dada terasa berbakar. Tapi suara gamelan tetap mengikuti, terdengar seperti dari segala arah. Suara tawa perempuan juga makin keras, bercampur dengan suara tangisan samar yang entah dari mana asalnya.
Sesekali, dari sudut mata, mereka melihat bayangan berkelebat di antara pepohonan. Ada bayangan putih panjang, seperti kain, melintas cepat. Ada juga sosok hitam merangkak di tanah, menatap mereka dengan mata merah menyala. Dinda terisak, kakinya nyaris lemas. "Aku nggak kuat, Rah. Aku nggak kuat." Raka mengangkatnya sedikit, memaksanya terus berjalan. "Jangan berhenti. Kalau berhenti, kita nggak akan bisa keluar dari sini." Namun suara Andi kembali terdengar, kali ini lebih jelas. "Aku di sini! Tolong aku!" Suaranya terdengar sangat dekat. Seolah hanya beberapa meter dari mereka, Tika spontan menoleh, mencari sumber suara itu. "Itu Andi, aku lihat bayangannya di sana," katanya menunjuk ke arah gelap di balik pepohonan. Namun saat Raka menyorot dengan senter, tidak ada apa-apa di sana, hanya pepohonan tua dengan akar besar yang menjuntai. Tapi anehnya, suara Andi terus memanggil, makin keras, makin mendesak. Mereka terjebak dalam dilema antara harus mencari Andi atau terus lari demi keselamatan mereka. Dan di tengah kebingungan itu, suara langkah kaki yang berat kembali terdengar. Kali ini jauh lebih dekat, seolah berada tepat di belakang mereka. Ketika Raka memberanikan diri menoleh sebentar, ia melihat sosok bayangan besar itu kembali dengan mata merah menyala, menunduk dan merangkak cepat ke arah mereka. Nafas Raka tercekak, jantungnya hampir pecah. Ia langsung menarik tangan kedua temannya, berlari lebih cepat tanpa berani menoleh lagi. Hutan malam itu bukan lagi sekedar hutan. Ia berubah menjadi labirin penuh suara, bayangan, dan makhluk yang tak bisa dijelaskan. Setiap langkah mereka terasa sia-sia, seperti berputar-putar di tempat yang sama. Dan yang lebih mengerikan, suara Andi terus terdengar, kali ini bercampur dengan suara tawa perempuan tadi, membuat bulu kudut berdiri sampai ke ujung kepala. Raka, Tika, dan Dinda berlari sekencang-kencangnya. Nafas mereka memburu, dada terasa terbakar, kaki seakan mau patah. Tapi rasa takut membuat mereka tidak bisa berhenti. Mereka tidak tahu lagi arah mana yang benar. Yang penting menjauh dari suara gamelan, dari tawa perempuan, dan dari sosok hitam bermata merah yang tadi nyaris menyambar mereka. Dalam kegelapan, hanya cahaya senter yang goyah menuntun langkah. Pohon-pohon besar seakan bergerak, berdiri rapat seperti tembok, menutup jalan mereka. "Ya Allah, kenapa kita nggak bisa keluar?" Tika menangis panik, suaranya pecah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Raka menoleh sebentar, wajahnya pucat penuh keringat. "Tenang Tik, jangan berhenti lari," katanya, meski ia sendiri hampir putus asa. Anehnya, meski sudah berlari jauh, jalan yang mereka lalui seperti berputar-putar. Batu besar yang tadi mereka lewati, kini ada lagi di depan. Pohon beringin dengan akar panjang yang menjuntai itu muncul lagi, padahal mereka yakin tadi sudah melewatinya berkali-kali. Seolah hutan itu menelan mereka ke dalam lingkaran tanpa akhir. Di tengah kepanikan, suara yang paling mereka takuti kembali terdengar. Samar-samar, suara Andi memanggil dari kejauhan. "Tolong, aku di sini." Suaranya jelas suara Andi tapi terdengar aneh. Seperti ada gema, kadang jauh, kadang dekat, kadang bercampur dengan desiran angin. Dinda langsung terseduh-seduh. "Itu Andi, kita harus cari dia. Dia masih hidup." Matanya basah, wajahnya penuh harap. Raka berhenti sejenak, mencoba menajamkan telinga. Memang benar, suara itu nyata. Tapi setiap kali mereka mencoba mendekat ke arah suara itu, langkah mereka malah menjauh dan suara Andi terdengar makin samar. Seperti disengaja dipermainkan. "Ini jebakan," gumam Raka, wajahnya menegang. Ia tahu betul cerita-cerita orang yang hilang di alas Purwo. Banyak yang bilang mereka tersesat bukan karena tidak tahu jalan, tapi karena ditarik oleh suara-suara yang sengaja menyesatkan. Namun Dinda terus menangis, hampir histeris. "Tapi kita nggak bisa biarin dia, Rah. Dia teman kita. Aku nggak mau pulang tanpa Andi." Tika yang sejak tadi hanya bisa menangis kini ikut memohon. "Rah, tolong kita cari sebentar aja. Aku juga takut kalau ninggalin Andi di sini." Raka menatap dua temannya lalu menutup mata sejenak. Hatinya terasa berat. Ia tahu kalau mereka terus mencari,
Bisa-bisa mereka semua hilang. Tapi ia juga tidak tega meninggalkan sahabatnya begitu saja. Di saat kebingungan itu, suara Andi terdengar lebih jelas lagi. Kali ini seperti di balik pohon besar di depan mereka. "Aku di sini, cepat, tolong aku." Dengan hati-hati, Raka melangkah pelan ke arah pohon itu, diikuti Tika dan Dinda. Senter diarahkan, cahaya goyah karena tangannya gemetar. Mereka mendekat, semakin dekat. Hingga hanya beberapa langkah lagi, namun yang mereka temukan bukan Andi. Di balik pohon besar itu, hanya ada kain putih panjang terletak di tanah, basah oleh embun, kotor oleh tanah. Tidak ada Andi, tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Tiba-tiba kain itu bergerak sendiri, melilit seperti ular, lalu terangkat pelan ke udara. Dari balik kain muncul sosok hitam yang tinggi, matanya merah, tersenyum memperlihatkan gigi tajam. Dinda menjerit sekeras-kerasnya, sementara Raka langsung menarik kedua temannya dan lari terbirit-birit. Mereka terus berlari, tidak peduli arah, meski tubuh lelah dan kaki hampir tidak kuat lagi. Suara Andi masih terus terdengar, kali ini bercampur dengan suara lain. Suara perempuan tertawa, suara gamelan yang makin kencang, suara bisikan-bisikan yang tidak bisa dimengerti. Seolah seluruh hutan malam itu menertawakan mereka. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Mereka tidak tahu sudah berapa lama berlari, mungkin berjam-jam, mungkin hanya sebentar. Hingga akhirnya, saat rasa putus asa benar-benar memuncak, tiba-tiba hutan menjadi hening. Tidak ada lagi suara gamelan, tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi suara Andi, hanya hening. Mereka bertiga berhenti, berdiri terengah-engah, nafas memburu, tubuh basah oleh keringat, mata sembab karena tangisan. Mereka menoleh ke sekeliling, tapi kali ini tidak ada apa-apa. Hanya pepohonan besar dan kabut tipis yang menyelimuti tanah. "Suara Andi hilang," bisik Tika lirih, suaranya parau. Dinda jatuh terduduk, menangis keras-keras. "Dia hilang, dia beneran hilang." Raka sendiri hanya terdiam, dadanya sesak, kepalanya berdenyut. Ia ingin percaya bahwa Andi masih ada, tapi hatinya berkata lain. Malam itu, mereka tidak pernah melihat sosok Andi lagi. Mereka akhirnya duduk bersama, menunggu dengan pasrah. Tidak ada yang berani bercara, tidak ada yang berani bergerak jauh. Hanya menunggu sampai pagi, berharap matahari bisa membawa mereka keluar dari mimpi buruk ini. Menjelang subuh, kabut mulai menipis dan sinar matahari perlahan masuk menembus celah-celah pepohonan. Hutan yang tadi terasa menakutkan, kini terlihat lebih jelas, meski tetap terasa asing. Anehnya, begitu matahari muncul, jalan keluar tiba-tiba terbuka. Mereka menemukan jalur tanah yang langsung mengarah keluar hutan, seolah semalam jalur itu tidak pernah ada. Dengan langkah lemah, mereka bertiga berjalan keluar. Sesekali Dinda menoleh ke belakang, berharap melihat Andi menyusul, tapi jalan yang ditinggalkan tetap kosong. Tidak ada siapa-siapa. Sesampainya di desa, mereka langsung disambut warga. Wajah mereka kusut, mata sembab, tubuh lelah. Orang-orang bertanya, di mana teman mereka yang satunya? Raka hanya mengeleng, tidak sanggup menjawab. Seorang sesepuh desa akhirnya berkata dengan nada berat, "Kalau sudah ada yang masuk ke dunia gaib di Alas Purwo, jarang bisa kembali. Teman kalian mungkin sudah diambil." Mendengar itu, Dinda langsung menutup wajahnya, menangis terseduh-seduh. Tika hanya bisa menunduk, tubuhnya masih gemetar. Raka sendiri terdiam, matanya kosong, merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan sahabatnya. Sejak hari itu, mereka bertiga tidak pernah lagi menginjakkan kaki di Alas Purwo. Rasa trauma dan takut terlalu besar, namun nama Andi tetap tercatat sebagai orang hilang. Hingga bertahun-tahun kemudian, tidak pernah ada kabar tentang dirinya. Orang percaya, ia adalah salah satu dari sekian banyak yang hilang di Alas Purwo, ditarik masuk ke dunia gaib yang tidak bisa dijelaskan manusia. Dan sampai sekarang, di malam-malam tertentu, beberapa warga mengaku masih mendengar suara gamelan dari arah hutan. Bahkan ada yang bilang, mereka mendengar suara seorang pemuda berteriak minta tolong, samar, seolah terjebak di antara dua dunia. Itu tadi kisah horor tentang hilang di Alas Purwo, urban legend paling angker di Banyuwangi.
Sampai sekarang Alas Purwo masih dipercaya menyimpan misteri dan dunia gaib yang sulit dijelaskan secara logika. Banyak orang percaya siapapun yang diambil oleh penghuni gaib di sana jarang sekali bisa kembali. Kalau kalian pernah mendengar cerita mistis tentang Alas Purwo atau bahkan punya pengalaman sendiri, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu bisa aku angkat jadi cerita di video berikutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan cerita horor paling seram lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Dan ingat, hati-hati kalau masuk hutan, karena bisa saja kalian tidak pulang lagi.